Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kisah Nabi Allah Nuh. Setelah Nabi Allah Nuh pulang dari Mekah untuk melakukan tawaf, kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh agar naik ke atas gunung dan berteriak dengan sekeras-kerasnya, "Wahai para hewan liar, burung, para hama, kutu dan semua yang bernyawa, kemari dan naiklah kalian semua dalam perahu, karena azab sudah dekat." Teriakan Nabi Nuh tadi terdengar sampai arah barat dan timur. Maka para hewan liar, burung-burung, hewan ternak dan kutu semua berdatangan menghadap Nabi Allah Nuh dengan berduyun-duyun. Kemudian Nabi Allah Nuh berkata, "Sungguh aku telah diperintah agar membawa kalian bersamaku secara berpasang-pasang." Lalu Allah memberi perintah kepada Nabi Allah Nuh untuk membawa semua kayu serta membawa jasad Nabi Allah Adam dan Siti Hawa, kemudian ditaruh dalam peti. Ia juga membawa Hajar Aswad dan tongkat Nabi Allah Adam yang dibawa turun dari syurga dan menaruhnya dalam peti beserta beberapa lembaran atau suhuf-suhuf. Adapun jumlah pengikut Nabi Allah Nuh yang masuk dalam perahu adalah 40 orang laki-laki dan 40 orang perempuan yang kemudian ditempatkan pada lantai pertama. Sedangkan di lantai kedua penghuninya adalah para hewan liar dan hewan-hewan ternak. Diceritakan bahawa hewan yang paling akhir memasuki perahu adalah keledai. Dikarenakan ekornya diikat oleh iblis, maka ia kesulitan untuk masuk. Nabi Allah Nuh menyangka bahawa keledai enggan masuk perahu. Lalu Nabi Nuh berkata padanya, "Masuklah wahai terkutuk." Kemudian keledai itu masuk bersama iblis. Di saat Nabi Allah Nuh melihat iblis, lantas Nabi Allah Nuh berkata, "Siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini?" Iblis menjawab, "Kamu sendiri yang mengizinkan aku masuk. Bukankah engkau berkata, 'Masuklah wahai terkutuk'? Dan tiada yang terkutuk di dunia ini secara mutlak selain aku." Diceritakan juga bahawa semasa masih berada di dalam perahu, Nabi Allah Nuh melarang semua penumpang untuk berhubungan intim karena khawatir akan berkembang biak dan tempatnya akan menjadi sempit. Maka semua mematuhinya kecuali anjing. Anjing tersebut malah berhubungan intim dengan betinanya. Lalu kucing melaporkan kepada Nabi Allah Nuh dengan tujuan supaya Nabi Allah Nuh membenci si anjing. Akan tetapi anjing tetap mengingkarinya dan bahkan mengulanginya lagi sampai 3 kali. Kemudian kucing kembali melapor kepada Nabi Allah Nuh. Lantas Nabi Allah Nuh memanggil mereka dengan aib. Maka terjadilah permusuhan antara mereka seketika itu, dan menimpalah pada mereka aib di saat mereka melakukan hubungan perkawinan. Dan dikatakan kepada mereka, kucing berkata dengan ucapan, "Di setiap aku kawin, aku berkeinginan agar aku tidak melihat anjing, dan anjing pun tidak melihatku." Diceritakan bahawa ketika kotoran haiwan sudah banyak berceceran di dalam perahu, maka para penumpang mengadu kepada Nabi Nuh. Maka dari itu lantas Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh, "Peraslah ekor gajah." Ketika Nabi Nuh memeras ekor gajah tersebut, maka keluarlah babi jantan dan betina. Dan kemudian babi-babi itu memakan semua kotoran-kotoran yang tercecer. Setelah itu Allah menciptakan tikus jantan dan betina dari bersinnya babi. Tikus-tikus itu beranak pinak
dan terus menggerogoti kiri dan kanannya perahu. Melihat kejadian itu, para penumpang lantas mengadu. Maka dari itu, para kucing liar memangsa dan memakannya dengan cepat, sehingga musnahlah tikus-tikus itu. Nah, sejak hari itulah awal mulanya terjadi permusuhan antara tikus dan kucing liar. Ibnu Wasif Syah berkata, tidak ada raja di Mesir yang lebih kaya dari Raja Suraid. Sesuatu yang menimpanya yaitu 300 tahun sebelum terjadi bencana Taufan, dia bermimpi seolah-olah langit pindah ke bumi sehingga seperti lubang penggalian dan bintang-bintang berjatuhan, sedangkan matahari dan rembulan dekat sekali dengan alam atau bumi, dan juga melihat burung-burung putih pada menyambar manusia dan bertemu di antara dua gunung, dan seolah-olah dunia menjadi hitam kelam dan gelap gulita. Semua manusia berkumpul di suatu gunung untuk menyelamatkan diri. Setelah Raja Suraid bermimpi, dia terbangun dan sangat ketakutan. Pada pagi harinya, Raja Suraid mengundang para dukun yang berjumlah 100 dukun laki-laki. Mereka tidak bisa menghukumi suatu masalah kecuali dengan melihat perbintangan. Raja menyendiri bersama mereka dan menceritakan mimpinya, dan mereka berkata, mimpimu adalah golongan langit, yang mana dengan mimpi ini semua alam dan penduduk bumi bisa hancur. Lalu Raja berkata, ambillah kesimpulan dari bintang di atas sana. Di saat mereka melihat ke atas, lalu mereka berkata, saya melihat bulan pada zodiak Cancer, dan itu telah mendekati ikan. Pada kehancuran yang timbul adalah perkara Taufan, dan musibah ini adalah golongan air langit. Lalu sang raja bertanya, apakah musibah ini juga menimpa negeri ini? Mereka menjawab, iya. Musibah itu akan menimpa negara kita dan negara akan hancur dalam masa yang panjang. Lalu sang raja bertanya lagi, lihatlah apakah negara kita akan kembali ramai seperti sedia kala? Para dukun tersebut menjawab, iya, negara akan kembali lebih bagus dari yang ada. Oleh karena itu, Raja Suraid memerintahkan untuk membangun kota dan menjadikan pondasinya setara tinggi dengan kota itu. Dan Raja berkata, kita menjadikan tempat ini sebagai kuburan kita, lalu memindahkan banyak barang-barang yang terdiri dari harta benda, perhiasan, alat-alat perang, patung-patung yang indah, dan wadah-wadah yang cantik, yang terdiri dari bahan tambang. Lalu menulis rajah-rajah serta ilmu-ilmu perbintangan yang menceritakan suatu kejadian yang akan timbul sampai hari akhir, dan juga menceritakan raja-raja yang akan menguasai negara, entah raja itu Islam maupun kafir. Dan para dukun juga memberi kabar bahawa bencana Taufan ini tidak lama bermukim di bumi, tetapi hanya 40 hari. Lalu pada membangun kota dan menangkap udara dengan kuasa dan tadbirul hikmah, dan menyimpan harta-harta serta sebagainya. Kemudian sang raja berkata, jika kita selamat dari bencana Taufan ini, kita akan kembali pada milik kita dan menemukan harta-harta kita. Tapi jika kita binasa dalam bencana Taufan ini, maka bangunan ini adalah sebagai kuburan terhadap jasad kita yang bisa menjaga dari kehancuran. Di setiap perorangan dari para menteri, hakim-hakim dan seluruh pejabat negara pada membuat bangunan untuk melindungi jasad mereka dari bencana Taufan. Al-Mas'udi berkata dalam kitab Murujiz Zahab, sesungguhnya di setiap satu bangunan yang dibuat oleh Raja Suraid ada 7 rumah, sebagaimana 7 bintang yang berjalan.
Dan di dalam rumah tersebut ada patung-patung yang terbuat dari emas, yang disepuh dengan perhiasan yang indah. Dan pada telinga-telinga patung ada mutiara sebesar telur ayam. Dan di setiap bangunan juga ada peti yang terbuat dari marmer hijau, dan di dalamnya terdapat manyat yang diterapkan dengan disertai lampiran dan tertera nama, terjemah dan masa jabatannya. Dan menjelaskan pula bahawa dalam bangunan ini ada tempat yang menembus lapangan kota Fayum dengan menempuh perjalanan 2 hari dari bangunan tersebut. Dan sebagian daripada kisah Syihab Al-Hijaz dikatakan bahawa kami keluar dari Masjid Jami Al-Azhar sebanyak 11 rombongan dengan membawa keledai, juga membawa tali-tali yang panjang yang dimuat keledai. Ketika telah sampai di kota besar, di tempat bangunan yang kami tuju, kami berdiri di atas sumur dan ada seorang pemberani yang langsung membuka bajunya. Lantas kami mengikat perutnya dengan tali yang kami bawa tadi. Kemudian masuk ia ke dalam sumur dengan tali yang kami bawa itu. Setelah turun ke bawah, ternyata tali sudah habis, sedangkan dasar sumur belum terjangkau. Sehingga surban-surban yang kami pakai juga digunakan untuk menyambung tali-tali tadi. Surban-surban itu terus disambung dan disambung. Tapi di tengah-tengah sumur sambungan surban dan tali itu tiba-tiba terputus, sehingga terjatuhlah sang pemberani tadi ke dasar sumur. Dan kami tak dapat kabar mengenai orang di dalam sumur itu, sampai akhirnya kami dan beserta rombongan memutuskan untuk pulang dan meninggalkannya dengan penuh ketakutan dan penyesalan. Lalu kami memasuki kota dengan penyamaran dan tidak ada yang mengenal tentang kami. Suatu hari, seminggu setelah kehilangannya, kami pergi ke Masjid Jami. Kami tersentak, kaget karena tiba-tiba kami bertemu dengan orang yang terjebak dalam sumur tadi. Orang itu masuk menemui kami dalam keadaan dan kondisi yang sangat lemah. Ketika sampai di depan pintu masjid, ia mendekati kami dan langsung terjatuh pingsan. Di saat ia tersadar dari pingsannya, kami memintanya untuk menceritakan tentang kejadian yang telah menimpanya beberapa hari lalu. Laki-laki itu pun mulai bercerita. Setelah aku benar-benar terjatuh ke dasar sumur, aku melihat ada sesosok makhluk halus, makhluk leluhur yang menaikiku. Ia memberiku barang-barang yang lunak. Setelah itu aku menyalakan barang pemberiannya tadi dengan kayu bakar dan aku membakarkannya pada lilin. Kemudian aku berjalan dengan lilin itu. Aku menemukan sesuatu yang banyak di antara kotoran kelelawar dan hal-hal lain di dalamnya. Aku juga melihat jasad-jasad yang memiliki postur tubuh yang sangat besar dan tinggi. Semua jasad-jasad itu berdiri tegak menggunakan tongkat. Kemudian aku mendekati salah satu jasad tadi. Ku sentuh dan ku gerak-gerakkan. Maka langsung hancurlah jasad itu. Lalu aku mengambil tongkat itu dari tangannya. Lalu aku berjalan menggunakan tongkat itu. Aku tersentak kaget karena tiba-tiba aku melihat ada pintu dan juga sebuah teras. Aku terus berjalan menuju teras itu. Rasa takut dan gemetar semakin menggelayutiku. Di teras itu aku menemukan banyak tulang belulang yang telah hancur remuk, serta tengkorak-tengkorak kepala yang besar, sebesar semangka. Ku terus berjalan dalam penuh ketakutan. Tiba-tiba saja aku melihat sesosok makhluk berjalan di depanku. Tubuhku semakin gemetar tak karuan. Aku terus bertanya dalam diam, makhluk apakah itu? Ku toleh perlahan. Oh, ternyata adalah seekor garangan.
Sekarang aku mulai berjalan lagi mengikutinya sehingga keluar dari lubang dan kulihat ada sinar dunia di sana. Rasa ingin keluar dari gelapnya ruangan yang telah menyelimutiku semakin tak terbendung lagi. Tapi apa daya, aku tidak mampu melakukannya. Lalu aku menggali lubang dengan tongkat yang ada di tanganku. Maka tak khayal jadi longgarlah lubang itu sedikit demi sedikit. Dan akhirnya aku bisa keluar dari tempat yang mengerikan itu. Kemudian aku menyadari bahawa aku telah berada di permukaan bumi. Maka terjatuhlah aku sehingga membuatku tak sadarkan diri. Aku tak tahu ada di belahan bumi manakah aku. Tiba-tiba aku melihat sesosok manusia di hadapanku. Ia berkata, "Berdirilah wahai pemuda, karena rombonganmu telah pergi dan meninggalkanmu." Aku bertanya kepadanya, "Di manakah aku?" Laki-laki itu menjawab, "Kamu sekarang sedang berada di padang pasir kota Fayum." Akhirnya lalu aku berdiri dan ikut dengan rombongan laki-laki tadi. Ternyata ketika aku keluar dari lubang tadi, aku menemukan emas yang sangat bagus yang menempel di tongkat yang kubawa. Dan setelah itu aku siuman, aku menemukan bahawa tongkat itu telah raib dari genggamanku. Begitupun dengan lubang yang aku lihat tadi, tiba-tiba ia ikut lenyap dan raib di hadapanku. Aku bingung dan tiba-tiba aku mendengar ada suara berseru, "Janganlah kamu mengharap tongkat itu bisa kembali lagi padamu." Lalu aku ikuti rombongan tersebut sehingga aku bisa masuk kembali ke kota ini. Cerita ini mengukuhkan kisah sebelumnya tentang masalah bangunan yang dibangun oleh raja. Hanya sekian, kita akan lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.